Sibuk adalah alasan yang paling klise, tapi masih tetap menjadi alasan yang paling laris yang sering digunakan manusia untuk menunda suatu pekerjaan atau menghindarinya. Ngapal Quran yuk, kata diri kita yang memiliki sayap putih dan make bando. Nggak dulu deh, masih sibuk, masih banyak tugas, masih banyak pekerjaan, nggak ada waktu. Jawab diri kita yang memakai tanduk dan sayap merah mengelak. Sebenarnya sibuk itu bukanlah alasan yang jujur. Tidak ada waktu, itu hanyalah alasan yang sering kali diada-adakan. Biasanya orang yang menggunakan alasan ini adalah orang-orang yang di masa kuliah atau lagi bekerja gitu. Ya memang wajarnya gitu sih. Kalau orang nganggur terus ngakunya sibuk ya malah aneh. Tapi ya nggak bisa dibenarkan juga jika ada orang, kan ada itu yang sampai pengen berhenti kuliah atau pengen resign dari pekerjaan untuk fokus pada Al-Quran. Itu nggak benar. Karena kalau kamu memang suka sama Al-Quran, mau sesibuk apapun, itu kamu akan tetap bersama Al-Quran. Tapi kalau memang dasarnya kamu sudah nggak senang sama Al-Quran, mau senganggur apapun, tetap kamu nggak akan nyentuh Al-Quran. Jadi coba lihat dulu nih, kamu pas sibuk ini masih nyentuh Quran nggak? Kalau kamu pas sibuk sudah nggak pernah nyentuh Quran sama sekali, nggak usah bayangin kamu pas nganggur, kamu akan sering bersama Al-Quran. Enggak. Jadi solusinya bukan kamu harus pindah di satu posisi atau satu keadaan, bukan. Tapi kamu harus memulai dari sekarang dalam posisi apapun, dalam keadaan apapun untuk menjalin hubungan kembali dengan Al-Quran. Nah, ini saya punya sedikit tips buat kamu yang ngaku sibuk, entah sibuk kuliah atau sibuk bekerja, yang pengen tetap bisa menghafal Al-Quran atau ngelancarin Al-Quran atau menjaga hafalan Al-Qurannya. Ini sebenarnya bukan tips yang baru, ini tips yang mungkin Anda juga sudah tahu. Jadi di sini saya tidak sedang ingin memberitahu, tapi lebih ke ngingetin barangkali lali, apalagi ngelali. Yang pertama, niat yang kuat. Ngapal Quran atau menjaga hafalan Al-Quran itu proyek akhirat. Beda sama proyek dunia. Proyek akhirat itu rintisan, bukan warisan. Misalnya bapakmu hafal Al-Quran atau bapakmu hafalan Qurannya itu lancar banget, nggak otomatis terus kamu tiba-tiba hafal Al-Quran dengan sendirinya, ngelanjutin bapaknya, nggak bisa. Atau tiba-tiba hafalan Quranmu lancar sendiri, nggak bisa. Kamu harus ngerintis sendiri, berusaha sendiri. Nggak ada yang ngejamin hasil. Tapi disitulah letak asyiknya. Tanpa niat yang kuat, kamu gak akan kuat. Dan niat ini harus lillahi ta'ala. Kalau niatmu karena dunia atau karena wanita, begitu dunia atau wanita itu sudah gak lagi memedulikanmu, maka nantinya kamu gak lagi memedulikan Al-Quran. Yang kedua, luangkan waktu pagi dan petang. Karena hafalan Al-Quran itu rintisan, maka kamu harus tahu sifat seorang perintis, jiwa yang harus dimiliki oleh seorang perintis. Ingat kata Profesor Ryukin Taro, perintis itu tidurnya paling malam, bangunnya paling pagi. Ngapal Quran juga gitu. Sebelum tidur bikin hafalan, nanti bangun tidur ngelalar hafalannya. Atau sebelum tidur memurojaah apa yang sudah didapat, nanti bangun tidur menambah hafalan barunya atau ngelancarin yang tidak lancar. Yang ketiga, manfaatkan micro time. Selain waktu pagi dan petang yang memang harus kita prioritaskan, yang sebelum tidur dan setelah bangun tidur itu paling tidak, kita sebenarnya juga punya banyak waktu. Cuma banyak waktu ini nggak terasa banyak karena dia terpisah-pisah, jadi kayak perintilan-perintilan gitu loh. Kayak kita lagi menuju ke angkutan umum, terus nunggu angkutan umumnya, atau pas di dalam angkutan umum yang lagi ngetem, atau pas dalam perjalanan, atau kalau kuliah itu pas lagi nunggu dosen, atau pas kita sudah sampai tapi belum waktunya masuk, atau pas lagi istirahat kerja, atau pas lagi nunggu gajian. Itu seringnya kan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, nyekrol sosmed dan segala macam yang nggak penting gitu. Nah, kalau kamu memang benar-benar punya tujuan untuk menghafal Al-Quran atau ngelancarin Al-Quran, gunakan perintilan-perintilan waktu itu untuk ngelalar Al-Quran. Ya lumayan kan, dapat 1 ayat, 2 ayat, apa 3 ayat, apa 4 ayat, apa 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat, 8 ayat, 9 ayat, 10 ayat, 11 ayat, 12 ayat, 13 ayat, 14 ayat, 15 ayat, 16 ayat, 17 ayat, 18 ayat, 19 ayat, 20 ayat,
21 ayat, 22 ayat, 23 ayat, A few moments later. 6.235 ayat, 6.236 ayat. Lumayan kan daripada nggak sama sekali. Yang keempat, manfaatkan HP. Kalau kamu tinggal di pondok enak, banyak temannya, bisa gantian simak-simaan, ada ustadznya, ada kiainya yang siap menyimak di setiap waktu. Tapi kalau kamu tinggalnya di rumah atau di kos-kosan atau di planet Saturnus, itu susah nyari penyimak. Ya kecuali kamu tidak tinggal sendirian, ya tinggal sama beberapa orang yang satu frekuensi, kalau gitu ya enak. Tapi kalau enggak, misalnya kamu tinggal sendiri, tinggalnya mungkin enggak sendiri, tapi kamu kayak merasa sendiri, nah itu kamu bisa memanfaatkan HP. Di Play Store itu ada aplikasi namanya Tartil, tulisannya TARTEEL, itu bisa kamu setting, jadi tulisannya terus bisa jadi kosong gitu. Kok tulisannya kosong? Ya pokoknya layarnya kosong, terus kamu baca, itu muncul tulisannya. Kalau salah, kalau bacaanmu salah, itu nggak muncul tulisannya. Itu bagus banget buat ya setoran sama HP gitu. Atau bisa kamu pakai aplikasi, biasanya ada di bawaan HP sih, rekaman. Jadi kamu rekam sendiri, terus kamu dengerin sendiri. Atau pakai video, kamu rekam sendiri pakai video, malah lebih enak kan. Jadi kayak ya bertatap muka tapi sama diri sendiri. Jadi kamu baca sendiri, kamu rekam, terus kamu simak hasil rekamanmu. Nanti kalau salah ya diulang lagi. Tapi yang kelima, kamu harus tetap punya penyimak yang manusia asli ya, yang manusia, terutama buat yang baru menghafal ya, yang belum pernah menghafal sebelumnya. Kalau sudah pernah menghafal sebelumnya terus gak lancar, terus mau ngelancarin sendiri itu nggak masalah. Tapi kalau buat yang baru pertama menghafal, sebaiknya harus punya penyimak yang berupa manusia. Nah kalau yang tadi sudah kuliah atau sudah bekerja yang nggak sambil mondok, pokoknya susah lah untuk waktunya. Nggak apa-apa tadi kamu ngapal sendiri pakai HP atau apapun itu, terus nanti entah seminggu sekali atau sebulan sekali, hasil dari yang kamu hafalkan itu kamu setorkan ke manusia. Atau bahkan setahun sekali juga nggak apa-apa. Jadi misalnya dalam setahun kamu dapat 2 juz lah katakanlah, atau 3 juz atau 4 juz atau 5 juz atau 6 juz atau 7 juz atau 8 juz atau 9 juz atau 10 juz dan seterusnya. Misalnya kamu dapat segitu dalam 1 tahun, ya udah setorkan 1 tahun semuanya disetorkan ke penyimak yang berupa manusia. Ini bisa teman juga nggak apa-apa, yang penting dia hafal Al-Quran atau minimal bacaannya sangat bagus lah. Atau guru-guru Al-Quran sekarang kan juga banyak loh, guru-guru Al-Quran. Jadi kamu ngapal sendiri nggak apa-apa, nabung gitu, nabung yang banyak, lancarin, nanti dalam waktu tertentu entah 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali kamu setorkan. Yang keenam, kamu harus punya target yang realistis. Fungsi dari target itu biar kamu nggak kehabisan bensin. Fungsi dari realistis itu biar nanti kamu nggak mogok. Ngapal Quran itu nggak harus cepat selesai. Apalagi murojaah. Murojaah itu nggak ada selesainya ya. Kalau ngapal Quran itu ya ada selesainya sih. Selesai hatam kan maksudnya. Kalau murojaah nggak ada selesainya. Tapi meskipun ngapal baru pertama kali itu ya harus ada target, tapi nggak harus yang cepet-cepet banget. Jadi harus realistis, sesuaikan dengan kemampuanmu. Kalau kemampuanmu dalam sehari misalnya kuatnya 1 halaman, yo jangan paksa 1 juz. Yang penting itu istiqomah. Sebenarnya nggak apa-apa, yo sebenarnya harus juga sih kamu menargetkan cepet khatam, cepet lancar, tapi ya cepetnya itu masih harus sesuai dengan kemampuanmu. Itu yang saya maksud dengan realistis itu tadi. Tapi yang lebih penting lagi untuk menjadi target adalah hubunganmu dengan Al-Quran. Kemudian tips yang ketujuh. Tips yang ketujuh ini jadi gini ya. Oke, ini tips yang ketujuh. Tips yang ketujuh itu tips yang ketujuh ya. Oke. Tips yang ketujuh apa ya? Tips yang ketujuh 6 aja deh.